Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selawat serta salam atas kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Oke, pada presentasi ini kami akan menjelaskan suatu aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasi Coffee Shop System. Kami dari semester 3 Teknik Informatika yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alvin Arya Pangestu, Alif Mangkasau, dan saya sendiri yaitu Dev Putra Salihin. Di dalam aplikasi ini apa saja yang kami akan jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian tentang aplikasi yang kami pengen buat, dan tampilan apa saja yang ada di dalam aplikasi kami, dan shortcut kode apa aja yang kami jalankan di dalamnya, dan yang pastinya yang terakhir itu penutup. Marilah kita yang pertama itu adalah pengertian aplikasi. Wisdom Coffee adalah aplikasi berbasis Java NetBeans yang menerapkan OOP pada sistemnya, yang bertujuan memudahkan admin dalam mengolah pesanan dan juga pembayaran, dan ditunjukkan untuk coffee shop yang kecil seperti Wisdom Coffee ini, atau sebelum yang memiliki teknologi atau sistem pada coffee shop tersebut, sehingga memuaskan pelanggan dalam pelayanannya. Dalam pengertian ini, kami ingin membuat suatu aplikasi yang memudahkan kepada admin dan mempercepat pembayaran suatu pembeli agar lebih efisien dan memudahkan dalam penjualan belian, karena banyak suatu aplikasi yang hanya dijalankan tapi tidak ada gunanya. Begitu banyak aplikasi. Kami ingin aplikasi kami ini berguna dan lebih memudahkan kepada admin. Karena di coffee shop lainnya banyak yang tidak menggunakan aplikasi, dan harganya pun tidak jelas. Apakah harganya segini? Dengan adanya aplikasi ini, kami ingin harganya lebih jelas dan lebih terkontrol penjualannya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Alif Makassar. Terima kasih kepada Saudara Dev Putra. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada halaman login. Halaman ini merupakan halaman pertama pada aplikasi ini. Di situ kita disuruh untuk mengisi username dan juga password, kemudian login akan ditunjukkan ke halaman utama. Nah, di sini di samping ada gambaran dari halaman login kita. Di situ ada username, diisi dengan admin, password berisikan dengan password yang telah kita buat. Seterusnya ada panah login yang akan memandu kita untuk dilanjutkan ke halaman utama. Selanjutnya ada di halaman utama. Nah, halaman ini merupakan halaman utama dari aplikasi ini. Di sini kita bisa memilih pesanan sesuai pelanggan inginkan. Setelah itu dia menjumlahkan apa saja yang pelanggan beli, dan di situ langsung keluar struk pembayaran, dan juga bisa mereset kalau sudah selesai dan juga logout pada halaman tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman utamanya. Di halaman utama kita ada menu coffee shop, harga, serta jumlah yang kita pesan. Contohnya seperti menu coffee shop kita ada sweet tea, lemon tea, espresso, coffee latte, cappuccino, matcha latte, red velvet, americano, dan macchiato. Di sini ada harganya dan serta jumlahnya. Apabila kita ingin memesan contohnya sweet tea, kita memesan jumlahnya 2, maka kita memasukkan di kolom jumlah. Kolom jumlahnya kita masukin 2, lemon tea kita masukin 3, seterusnya. Nah, setelah itu ada menu yang dipesan. Menu yang dipesan di sini adalah semua menu yang kita pesan di atas. Yang keluar seperti kopi latte 30.000 harganya, yang kita pesan 1, berarti harganya 30.000 saja. Terus selanjutnya ada cappuccino 30.000 juga, dikali 1 jumlah sama dengan 30.000. Terusnya ada total bayar. Total bayar itu adalah semua yang kita pesan. Nah, harganya yaitu 40.500. Nah, di bawahnya ada
kolom pesan. Kolom pesan itu apabila kita ingin memesan menu yang kita sudah ingin pesan. Terus ada reset. Reset itu apabila kita ingin mereset, ingin membatalkan pesanan yang kita ingin pesan tadi. Terus terakhir ada menu logout. Menu logout itu adalah keluar dari halaman utama tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saudara Alfi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arya Pangestu dengan NIM 432022611103. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Mude Putra dan juga Alif Makassau yang menjelaskan tentang pengertian dari aplikasi itu sendiri dan juga tampilan GUI dari aplikasi tersebut. Kemudian akan saya lanjutkan ke bagian shortcuts. Nah, pada tampilan shortcut ini, di sini adalah bagian yang cukup penting karena merupakan penjelasan pada penerapan OOP saya dan juga shortcut lainnya. Langsung aja pada halaman login saya menerapkan OOP dan yang saya pakai adalah metode enskapsulasi dengan konsep getter dan setter. Nah, apa sih itu metode enskapsulasi? Metode enskapsulasi adalah mekanisme memukus data variabel dan kode yang bekerja pada data bersama-sama sebagai satu kesatuan. Kemudian, getter dan setter adalah metode khusus dalam pemrograman berorientasi objek yang digunakan untuk mengatur dan mengakses nilai dari variabel instan dalam sebuah kelas. Nah, biar lebih detail, saya akan mendemokan shortcode saya. Nah, jadi di sini saya menerapkan metode enskapsulasi getter dan setter. Bentar. Ini saya membuat. Nah, di sini saya memakai metode getter dan setter dengan konsep enskapsulasi. Nah, tetapi sebelum itu di sini juga ada namanya OOP dasar pada metode ini yaitu kelas. Nah, jadi seperti lihat di sini kelas pertama yang terlihat adalah login. Ini adalah kelas utama yang digunakan untuk membuat objek-objek dari kelas ini. Ini adalah kelas yang mewakili halaman login. Kemudian ada yang namanya atribut pada private string name, dan juga private string password. Nah, ini adalah atribut-atribut privat yang digunakan untuk menyimpan username dan juga password. Kemudian ada yang namanya objek. Objek biasanya dibuat oleh metode main. Nah, di sini ada yang namanya juga objek. Sini ada namanya objek login, login pack, new login. Di sini adalah membuat objek login pack dari kelas login. Nah, kemudian pada metode ini saya memakai metode getter dan setter. Nah, di sini dia metode getter dan setter. Getter dan setter. Metode get username digunakan untuk mengambil nilai dari atribut username. Ini berfungsi sebagai getter yang memungkinkan akses baca ke nilai password. Nah, kemudian metode get password. Nah, metode get password digunakan untuk mengambil nilai juga dari atribut password. Ini berfungsi sebagai getter yang memungkinkan akses juga baca ke nilai password. Nah, kedua metode ini adalah metode publik dan mengambilkan nilai bertipe string yang mewakili nilai dari atribut yang sesuai. Kemudian juga setelah getter itu juga ada namanya setter, metode set username. Nah, set username digunakan untuk mengatur mengubah nilai atribut username yang berfungsi sebagai setter yang memungkinkan akses tulis pengubahan ke nilai username. Dan juga metode set password. Nah, set password metode setter digunakan untuk mengatur nilai atribut password. Ini berfungsi sebagai setter yang memungkinkan akses tulis pengubahan ke nilai password.
Nah, pada metode getter dan setter ini juga membantu menjaga kontrol dan keamanan data serta memungkinkan kita untuk menambahkan validasi atau operasi tambah saat mengakses atau mengubah nilai-nilai ini. Nah, kemudian pada private text login action performance ini adalah metode yang akan dipanggil ketika tombol login ditekan. Ini memeriksa apakah username dan password yang dimasukkan cocok dengan yang sudah diterapkan. Jika cocok, maka akan membuka jendela menu cafe. Nah, menu cafe ini, jika tidak cocok, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan. Nah, itulah penjelasan pada shortcut halaman login saya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan shortcut pada halaman utama saya. Nah, pada halaman utama saya di sini, saya menerapkan OOP dengan metode inheritance dan juga polymorphism. Nah, saya kembali ke PPT saya. Nah, PPT saya. Jadi, apa sih itu polymorphism? Polymorphism adalah konsep yang memungkinkan objek dari kelas yang berbeda dapat diperlakukan sebagai objek dari kelas yang sama. Kemudian saya juga menerapkan metode inheritance. Inheritance itu adalah konsep OOP di mana sebuah kelas dapat menurunkan properti dan metode yang dimilikinya kepada kelas lain. Dan kemudian saya akan melihatkan ini screenshotan saya dari shortcut kode pesanan. Nah, sebelum itu saya akan melihatkan supaya lebih jelas atau detail, saya akan melihatkan shortcut saya. Nah, jadi pertama tentunya sebelum kita menjelaskan metode tentang inheritance dan polymorphism itu, di sini ada kelas. Yang mana ini kelas minuman adalah kelas dasar yang mewakili minuman di shortcut saya itu memiliki atribut nama, harga, jumlah. Ini juga memiliki beberapa konstruktor dan metode. Nah, termasuk hitung total ini dan juga toString. Nah, kelas ini digunakan sebagai dasar untuk kelas-kelas minuman lainnya. Dan juga nih seperti sweetie, coffee latte, espresso, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah subkelas dari kelas minuman yang mewakili minuman spesifik dengan harga dan nama tertentu. Setiap subkelas mewakili konstruktor yang menginisialisasi atribut nama dan harga serta mengambil jumlah sebagai parameter. Nah, kemudian nih pada kelas pesanan juga, ini adalah kelas yang digunakan untuk mengolah pesanan minuman. Ini memiliki sebuah array list daftar pesanan untuk menyimpan minuman yang dipesan. Nah, ini memiliki metode untuk menambahkan pesan, tambah pesanan. Tambah pesanan. Kemudian menghitung total bayar, dan menampilkan struk, tampilan struk ini. Nah, kemudian juga pada menu coffee shop ini adalah kelas yang mengatur antar muka pengguna GUI dengan JFrame. Ini memiliki beberapa atribut GUI seperti tombol, label, dan checkbox lainnya. Juga memiliki objek pesanan untuk mengelola pesanan. Nah, kelas ini memiliki beberapa metode untuk menangani tindakan pengguna seperti memasukkan pesanan dan menampilkan struk. Kemudian lanjut ke objek. Nah, objek-objek dari kelas objek-objek dari kelas minuman seperti sweetie, red velvet, americano, macchiato, dan seterusnya akan dibuat saat pengguna memasukkan pesanan dalam aplikasi. Nah, kemudian lanjut kita ke atribut. Nah, setelah ada objek, pasti ada juga namanya atribut. Nah, atribut yang ada di dalam kelas minuman, nama, harga, jumlah, dan juga atribut yang ada di dalam kelas pesanan. Mana kelas pesanan ya? Kelas pesanan adalah daftar pesanan. Kemudian juga ada metode-metode seperti
hitung total dalam kelas. Metode ini mana ya? Metode hitung total. Nah, hitung total ini metode ini untuk menghitung total minuman berdasarkan harga dan jumlah yang diambil dari atribut. Nah, di sini juga ada namanya toString. Ini dia toString. Hitung total dan juga toString. Nah, hitung total di sini dalam kelas minuman, metode ini menghitung total harga minuman berdasarkan harga dan jumlah yang diambil dari atribut. Kemudian toString dalam kelas minuman, metode ini menghasilkan representasi string dari objek minuman, termasuk nama, harga, harga per item, jumlah, dan total harga. Kemudian ini dia tambah pesanan. Dalam kelas pesanan ini, metode ini digunakan untuk menambahkan minuman ke dalam daftar pesanan. Kemudian hitung total bayar dalam kelas pesanan. Metode ini menghitung total harga semua minuman dalam daftar pesanan. Kemudian tampilan struk. Nah, ini tampilan struk. Dalam kelas pesanan, metode ini menghasilkan struk dengan daftar minuman yang dipesan dari total harga. Nah, kemudian lanjut saja kita ke metode inheritance. Nah, sini saya menerapkan OOP dengan metode inheritance. Metode inheritance nomor skor di atas terlihat pada penggunaan kunci extends. Nah, ini dia extends dalam deklarasi kelas-kelas ini. Nah, di kelas Sweety extend minuman. Nah, ini kelas Sweety merupakan subkelas dari minuman sehingga mewarisi atribut-atribut dalam metode yang ada dalam kelas minuman. Ini adalah contoh pewarisan dalam bentuk inheritance. Kemudian kelas lemon tea merupakan subkelas dari minuman dan mewarisi atribut dari metode yang ada di kelas minuman. Nah, demikian juga dengan kelas-kelas lain seperti espresso, americano, dan lain sebagainya. Semua kelas ini adalah subkelas dari minuman dan mewarisi atribut-atribut dan metode yang ada di dalam kelas minuman. Nah, semua kelas ini mewarisi atribut yang didefinisikan dalam kelas minuman dan kita dapat melihat bahwa setiap subkelas memiliki konstruktor yang menginisialisasi atribut-atribut yang diwarisi dari kelas minuman. Hal ini adalah contoh penerapan inheritance dalam pemrograman berorientasi objek, di mana kelas-kelas turunan dapat memanfaatkan fungsionalitas yang ada dalam kelas induknya. Nah, selanjutnya pada metode polymorphism. Nah, ini saya menerapkan metode polymorphism dalam aplikasi saya. Polymorphism dalam penggunaan ArrayList. Pada kelas pesanan terdapat penggunaan ArrayList minuman untuk menyimpan objek-objek dari berbagai jenis minuman, termasuk Sweety, lemon tea tadi, dan lainnya. Ini adalah contoh dari polymorphism karena kita dapat menggunakan tipe minuman untuk menyimpan objek-objek dari berbagai kelas turunan minuman. Dengan cara ini, kita dapat melakukan objek-objek berbagai jenis minuman dengan cara yang seragam dalam ArrayList. Jadi, dalam kode ini, polymorphism terutama diterapkan dengan menggunakan ArrayList berisi objek-objek dari kelas turunan minuman yang berbeda. Hal ini memungkinkan kita untuk secara seragam mengelola dan memanipulasi objek-objek tersebut tanpa perlu tahu jenis objek yang sebenarnya pada saat kompilasi. Nah, itu dia penjelasan kedua kode saya di atas. Nah, kemudian di sini juga pada action ini, pesan action performance, sini ada tampil. Nah, tampil digunakan untuk menyimpan teks yang akan ditampilkan pada area teks area sebagai struk pesanan. Kemudian bayar akan digunakan untuk menghitung total pembayaran. Nah, program memeriksa apakah setiap jenis minuman yang tersedia dicentang diselected oleh pengguna. Jika dicentang, maka program akan mengambil jumlah yang dimasukkan oleh pengguna dan membuat objek minuman sesuai dengan jenisnya. Misalnya Sweety, lemon tea. Kemudian objek minuman tersebut ditambahkan ke dalam daftar pesanan. Nah, ini misalnya jika cebek Sweety ini dicentang, maka program mengambil jumlah txt jumlah 1, kemudian membuat objek
sweetie, membuat objek sweetie dengan jumlah tersebut dan menambahnya ke dalam daftar pesanan. Setelah semua minuman yang dipilih ditambah ke dalam daftar pesanan, program memanggil pesanan tampilan struk. Nah, tampilan struk untuk menghasilkan struk pesanan berdasarkan daftar pesanan tersebut. Hasilnya disimpan dalam variabel tampil tadi dan kemudian ditampilkan di text area dengan menggunakan text up pesan teks. Nah, ini text up pesan set text pesanan tampilan struk. Nah, kemudian di sini juga pada action reset, tombol reset di sini ini dengan metode yang akan dilakukan saat tombol reset ini ditekan oleh pengguna, tujuannya adalah untuk mengosongkan atau mengatur ulang semua komponen pada antarmuka pengguna keadaan awal. Seperti itu dia. Nah, ini akan menghapus. Nah, ini dia false. Ini akan menghapus semua centang yang ada pada kotak centang minuman. Ini ya, minuman sehingga tidak ada minuman yang dipilih setelah tombol di reset ditekan. Kemudian juga ada aksi pada tombol logout. Dengan metode ini akan dijalankan saat tombol logout ditekan oleh pengguna. Nah, itulah dia penjelasan tindakan shortcuts dari saya. Ya, yang lumayan panjang, tetapi ini adalah bagian dari perkembangan saya sendiri. Nah, setelah itu langsung saja kita jalankan shortcutnya. Ini kita run. Nah, di sini pengguna akan disuruh mengisi username, misalnya admin. Nah, kemudian password. Nah, pencet tombol login, maka akan ditujukan kepada halaman utama atau halaman pesanan. Di sini ketika pengguna ingin membeli sweet tea, kita centang atau lemon tea, dan juga espresso, dan juga red velvet, americano. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengisi ini, maka dia tidak bisa dijalankan. Nah, kita harus mengisi dulu jumlah. Misal 2, ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Kemudian kita tekan tombol pesan. Nah, di situ keluarlah struk pembayaran dari aplikasi di atas, yang mana di situ struk semua harga dan juga total bayar yang ada. Ketika kita sudah membeli semua ini, tinggal kita pencet tombol reset, maka akan seperti keadaan awal. Nah, setelah itu, kalau kita sudah selesai, maka kita pencet tombol logout, maka akan kembali ke menu ini, menu awal tadi. Nah, saya juga lupa, kalau misalnya kita salah mengisi ini, login, maka dia akan menampilkan pesan error. Nah, itulah presentasi dari kami, Alvin Arya, Mude Putra, dan juga Alif Makassau. Setelah itu, sampailah pada penutup. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya menyadari di sini presentasi saya mungkin masih banyak kesalahan. Codingan saya masih banyak kesalahan, dan mungkin yang lainnya juga masih banyak kesalahan. Tetapi saya menyadari juga bahwa ini masa pembelajaran, masa perkembangan, yang dimana di sini saya selalu berusaha mengembangkan diri saya. Saya sangat berekspektasi banyak hal. Maka dari itu, dari sini saya belajar dan mengetahui kekurangan-kekurangan saya. Selanjutnya, saya mengakhiri ini dengan sebuah pantun. Tajam sangat pisau belati, dibuat senjata oleh Sri Ramu. Terima kasih banyak dosen sejati atas segala kebaikan dan perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.